Shalom Cornerstone. Shalom. Berapa banyak dari kita yang hadir di sini karena kita merindukan datang kepada Tuhan, boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi. Oke, sama-sama kita hari ini mau datang, kita mau percaya bahwa Tuhan hadir di sini teman-teman. Sama-sama kita mau buka hati kita mau satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan, kasih-Mu, anugerah-Mu kami dapat berkumpul Tuhan hari ini. Kembali di tempat ini Tuhan, untuk kami menyembah-Mu, kami datang kepadamu, kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau yang sertai hari ini dari awal hingga akhir. Kau yang jamah, Kau yang lawat, Kau yang berkati setiap kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Teman-teman yang siap, sama-sama buka hati, datang kepada Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Sama-sama kita mau buka hati kita teman-teman, kita mau pujikan dengan kesungguhan hati kita. Sama-sama buka hatimu. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kembali kita katakan dengan kesungguhan hati. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap, diam di ujung bumi, namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi kita pujikan teman-teman. Kemanakah aku
diam di ujung bumi, namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu Tuhan buat setiap kami. Kuasa-Mu Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sama-sama kita pujikan dengan kesungguhan hati teman-teman. Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dengan lebih sungguh lagi katakan, Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Cuma sendiri yang katakan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. hadirat-Mu Kini penuhiku, mendekat pada sekali lagi katakan, Engkau Tuhan betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku dekat padamu. bawa kami dekat padamu Tuhan Yesus. Aku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu. Yes Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini, kami rindu Tuhan datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami rindu mencari Engkau Tuhan hari ini.
kembali dekat padamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Berapa banyak dari teman-teman yang hari ini memijakkan kaki di tempat ini, kalian rindu datang sama Tuhan. Boleh diangkat kedua tangannya. Sama-sama buka hati kita teman-teman. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh Yesus, kami datang Tuhan, oh menyembah-Mu. Ini kerinduan kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bawa hati kami. Oh, kami datang Tuhan. Kau yang jamah setiap kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami rindu. Oh haleluya. Bawa kami Tuhan semakin dekat. Oh kepadamu Tuhan. Oh haleluya. Ini kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, sebab Kau layak disembah. Oh Yesus. Yes Tuhan, hari ini kami mau datang kepadamu. Kami mau sembah Engkau Tuhan, bahwa kami semakin dekat kepadamu Tuhan Yesus. Kau yang jamah, Kau yang lawas setiap kami di tempat ini. Kau yang percaya Kau hadir Tuhan di sini Tuhan. Kami percaya Kau hadir di sini. Oh Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau yang jamah. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, bawa kami dekat, oh kepadamu. Terima kasih Yesus. Yes teman-teman, ambil waktu kalian beberapa menit ke depan untuk kita sama-sama mau menyembah Tuhan. Kita mau merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup setiap kita. Karena kebaikannya kita mau datang kepadanya. Ini kami Tuhan anak-anak. Jamah setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh ini kerinduan kami. Oh melekat padamu. Oh Yesus. Oh haleluya. Kami sembah Kau.
kasih Tuhan Yesus. Sebab ini kerinduan kami pada sore malam hari ini Bapa. Kami di tempat ini, setiap dari kami menyiapkan hati kami masing-masing untuk membiarkan Engkau masuk dalam hati kami, bertahta dalam setiap puji-pujian kami. Kami mau duduk diam Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Seperti wanita mengurapi-Mu, menangis di bawah kaki-Mu. Demikian setiap hati kami Tuhan. Demikian hidupku Mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sekarang teman-teman menyanyikan lagu ini, katakan seperti wanita. Seperti wanita mengurapi-Mu, kami mau duduk diam Tuhan. menangis di bawah kaki-Mu. Demikian Hidupku mau mengasihi-Mu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap
setia untuk melayani-Mu. Oh, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sama seperti lagu ini teman-temanku, kembali kita diingatkan pada sore malam hari ini. Tuhan, kami mau akan tetap setia kepadamu. Bahkan sampai akhir hayat kami Bapa. Walaupun hadapan kami ada jalan yang berliku-liku, ada cobaan yang sangat besar. Tetapi kami yakin dan percaya, kalau kami tetap berada dalam Engkau, pertolongan-Mu akan sempurna atas setiap kami. Kami akan tetap setia padamu Tuhan. Mari teman-temanku yang mau tetap setia sama Tuhan kita angkat kedua tangan kita sambil kita nyanyikan lagu ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Lagi katakan sampai akhir Tuhan. Sampai kami menutup mata kami Bapa, kami akan tetap setia padamu. Oh, ini kerinduan kami Tuhan. Ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayani-Mu.
manfaatkan waktu yang ada pada sore malam hari ini teman-temanku. Katakan pada Bapamu, Tuhan ini kerinduan pada setiap kami. Kami rindu akan tetap selalu setia padamu. Kami rindu tetap melayani Engkau dalam setiap hal Bapa. Oh Tuhan, kami memang gak bisa berbuat apa-apa tanpamu. Oleh karena itu jamah kami, tuntun kami, pegang kami, gandeng kami Bapa. Karena kuasa-Mu itu, karena kesetiaan-Mu itu Tuhan, kami dapat hidup sampai saat ini. Oleh karena itu kami mau tetap setia padamu Bapa, melayani-Mu, tetap setia mengasihi-Mu. Mari teman-temanku sekali lagi angkat tanganmu, angkat penyembahanmu pada sore malam hari ini. Tuhan rindu melihat anak-anaknya yang terus setia pada Dia. Tuhan rindu melihat anak-anaknya yang tetap mengasihi Dia. Setia, terus setia padamu Bapa, oh Yesus. Walau cobaan terus menghadang, walau cobaan terus ada, tapi kami mau setia Tuhan. Satu dua menit ke depan teman-temanku, ayo kita mau sama-sama membuka hati kita masing-masing. Jangan ada yang tengok kanan maupun kiri. Ini urusan kita sama Bapa kita, urusan kita sama Yesus kita, urusan kesetiaan kita sama Tuhan kita di sorga. Apakah engkau tetap setia? Apakah engkau akan selalu setia sama Yesusmu? Nyatakan kesetiaanmu teman-temanku. Sembah Dia. Oh, ini anak-anakmu Tuhan. Ini anak-anakmu yang akan tetap dan akan selalu setia untukmu Bapa. Engkau menilik setiap hati kami Bapa. Walaupun kami terus kamu proses Tuhan, tapi kami tahu prosesmu itu akan membawakan damai sejahtera untuk setiap kami Tuhan. Apabila kami akan tetap setia padamu, masa depan kami akan selalu cerah. Kehidupan kami akan penuh dengan sukacita. Percaya Tuhan, kami percaya padamu.
Kami gak mau hanya mengeluh Tuhan. Kami mau setia padamu. Sebab ini yang kami inginkan pada sore malam hari ini Tuhan. Sore malam hari ini kami mau setia padamu. Yang mau setia lagi sama Tuhan, kita angkat kedua tanganmu teman-temanku sambil nyanyikan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sekali lagi katakan sampai akhir. Sampai akhir ku menutup mata. Ini bukti kesetiaan kami Tuhan. Walaupun sampai akhir kami menutup mata kami, sampai akhir nafas kami, ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Biar teman-teman menyanyikan lagu ini, katakan sampai akhir. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Yang mau setia sama Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri teman-temanku, nyanyikan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Lebih lagi teman-temanku, angkat suaramu. Sampai akhir ku menutup, kami mau setia Bapa. Amin. Menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Haleluya. Sebab kami mau akan tetap setia dan terus setia padamu Bapa. Yang mau bersuka cita lagi demi Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Lebih lagi katakan amin teman-temanku. Amin. Cornerstone siap memuji Tuhan hari ini. Coba boleh kasih tos kanan kirinya, katakan sama-sama kita puji Tuhan hari ini yuk. Sama-sama tepuk tangan kita di atas kepala buat Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama datang
kepadamu Tuhan. Kami mau memuji Engkau, kami mau meninggikan namamu hari ini bersama-sama. Haleluya. Sama-sama yang siap memuji Tuhan sorangan. Sekali lagi. Haleluya. Sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita mau pujikan pujian ini. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Lambaikan tanganmu. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Sama-sama kita mau kembali pujikan yang lebih semangat lagi ya teman-teman. Sama-sama kita mau meninggikan namanya. Sama-sama kita katakan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sekali lagi pujikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Kita mau satukan suara kita buat Tuhan. Sorak kemenangan. Habis ini kita sama-sama gerak. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas. Aku belum lihat semuanya gerak. Yuk. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Haleluya. Sama-sama tepuk tangan kita yuk. Hari ini kita mau datang. Tuhan kita siapa namanya? Siapa namanya? Sama-sama kita angkat tangan kita pujikan yuk. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor. Yes, kami mau beri Kau segala kemuliaan dan hormat kami Tuhan, sebab Engkau-lah yang layak. Honor, we give you praise. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan segalanya. Sama-sama kita gerak buat Tuhan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Amin. Habis ini kita mau pujikan sekali lagi Gloria dengan lebih sungguh lagi. Katakan Gloria. Haleluya. Beri sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Siapa di sini yang mau dibentuk serupa dengan Tuhan Yesus? Katakan yes. Yes. Sekali lagi suaranya mana? Katakan yes. Yes. Kita adalah pemenang dan terang di dunia ini, amin. Amin. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus ya.
punya Yesus yang dahsyat, angkat tanganmu teman-temanku. Sekarang senggol kanan kirimu, katakan ayo kita mau nari bareng sama Tuhan. Senggol, kita mau nari bareng sama Tuhan. Kita punya Yesus yang dahsyat, yang percaya, katakan amin. Sama-sama nyanyikan. Dari utara. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah sampai gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicintakan. Sebut namanya siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Yes. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari mana? Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Saat menyembah Tuhan ada kata-kata menyembah, kita mau sembah sampai bawah ya teman-temanku, oke? Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya dicintakan. Sorakan namanya. Yesus, Yesus, nama Yesus. Namanya. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau sampai ke lembah, bahkan ke gunung yang paling tinggi teman-temanku. Siap nyanyikan, come on. Allahku dahsyat berkuasa, sembah ya. Ayo sembah sampai bawah. Namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Kita mau sama-sama bersuka cita pada sore malam hari ini teman-temanku. Sebab kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Kita mau sama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Nah, semua tepuk tangan di atas kepala kita yuk. Nyanyi bareng-bareng ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan yang sebelah sini, mana suaranya? Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Kita mau sama-sama goyang, ikuti aku ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Amin. Silakan duduk kembali teman-temanku. Oke teman-teman, sebentar kita mau memberikan yang terbaik.
sebagian dari apa yang kita miliki kepada Tuhan. Oleh karena itu kita mau sama-sama satukan hati kita, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kau berkati tangan-tangan-Mu yang memberi Tuhan. Ya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Cornerstone. Selagi persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman yang bisa kalian perhatikan. Untuk teman-teman yang terbiasa cashless, bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tertera pada layar. Bagi teman-teman yang baru pertama kali hadir di tempat ini, kami mau mengucapkan welcome to Cornerstone. Kami berharap tempat ini bisa menjadi wadah untuk kalian bertumbuh dan berakar kuat di dalam Tuhan. Cornerstone juga membuka kesempatan bagi teman-teman yang rindu melayani Tuhan bersama-sama di tempat ini. Ada beberapa divisi pelayanan dan teman-teman bisa menyesuaikan dengan bakat dan minat masing-masing. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pelayanan dan seluruh proses rekrutmennya, kalian bisa menghubungi 2 nomor yang tertera di layar. Selain ibadah Cornerstone setiap hari Sabtu, kita juga ada komunitas kecil, yaitu Bethany Youth Community yang dikenal dengan singkatan BYC. Di sini kita akan belajar firman Tuhan lebih dalam sambil sharing satu dengan yang lain tentang keseharian kita. Jangan lupa kalau setiap hari Sabtu jam 6 sore akan selalu ada ibadah Cornerstone di Hall Bethany Manyar. Buat kalian yang nggak mau ketinggalan informasi, juga bisa langsung follow kita di Instagram @IamCornerstones dan subscribe di YouTube Cornerstone Bethany. Bagi teman-teman yang rindu dibaptis atau mau mengambil akte baptis, bisa menuju meja di dekat pintu keluar sepulang ibadah. Demikianlah pengumuman hari ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Cornerstone, Impactful Generation. Kembali kita menyiapkan hati kita teman-teman. Kami mau benar-benar memaknai arti kehadiran-Mu Bapa. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna
sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan Yes, Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Kembali kita nyanyikan lagu ini teman-temanku. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah. Oh, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagi setiap kami. heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Siapa yang di sini merasakan hadirat Tuhan pada sore malam hari ini teman-temanku? Dia nyata atas setiap kita. Dia hadir di tempat ini, memeluk setiap kita, menuntun setiap kita. Penyertaannya sempurna atas setiap kita teman-temanku. Yang percaya penyertaannya Tuhan sempurna atas kita. Perlahan-lahan kita bagi berdiri sambil mengangkat tangan kita teman-temanku. Dan dalam hadirat Tuhan kita nyanyikan lagu ini. Hayati setiap liriknya teman-temanku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. aman dan sejahtera walau di tengah badai. Penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Ku selalu bersama, rasakan keindahan Oh benar Tuhan. arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan penyertaan-Mu. Penyertaan-Mu Sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu
teman-temanku katakan penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, dan sejahtera. Kami mengangkat kedua tangan kami Bapa, tanda kami mau berserah penuh padamu Tuhan. Oh, ini anak-anak-Mu Bapa. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Lagi katakan penyertaan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai. Lihat setiap kami Bapa, sejahtera walau di tengah badai. Inginku kami mau selalu bersama-Mu. Dahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Angkat tanganmu teman-temanku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti Tuhan. Lebih lagi teman-temanku, angkat suaramu, angkat tanganmu, katakan. Oh, ini anak-anak-Mu Bapa di tempat ini. Kami mau terus berserah. Kami tahu mau terus menyerahkan semuanya kepadamu. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Beri tepuk tangan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Yes, benar Tuhan. Kami perlu kehadiran-Mu Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendirian di dalam kehidupan ini tanpa Engkau. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Sehingga pada sore hari ini Tuhan, kami hadir ibadah Cornerstone ini Tuhan. Bukan sebuah kebetulan Tuhan, tapi ini kerinduan hati kami untuk semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu sepanjang seminggu kemarin. Buat kesehatan yang masih Engkau berikan kepada setiap kami. Buat kesempatan yang Engkau masih berikan kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami juga sudah memuji dan menyembah-Mu. Sebentar kami rindu Tuhan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Kami siap untuk membuka hati kami supaya ditaburi oleh benih firman-Mu, dan benih firman itu bisa bertumbuh di dalam kehidupan kami, tertanam di dalam kehidupan kami, dan berbuah lebat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Urapi juga hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang berbicara melalui lidah bibir hamba-Mu ini menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan waktu ini, beracaralah Roh Kudus lawat setiap kami. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang letih lesu Engkau berikan kekuatan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman, katakan amin. Shalom teman-teman. Sebelum tutup, aku mau ajak dulu. Ketika aku ngomong shalom Cornerstone, yuk kita sama-sama impactful generation dengan dikepalkan tangannya ya. Yang semangat. Kita kan semua anak-anak muda ya. Oke.
Shalom Cornerstone. Sekali lagi, yang lebih semangat. Shalom Cornerstone. Oke, beri tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Teman-teman, tema kita pada bulan ini adalah The Voice. Nah, aku punya sebuah cerita nih sebelumnya. Beberapa bulan yang lalu, aku diajak camping sama teman gereja ya, diajak camping. Selama ini aku nggak pernah camping. Sejak SD, ada pramuka, aku nggak pernah camping. Aku lebih suka di rumah baca buku atau di rumah main game aja. Nggak suka kegiatan camping itu. Tapi beberapa bulan yang lalu aku mengiyakan untuk ikut camping. Siapa di sini yang suka camping? Ya. Mungkin ada yang suka camping. Ketika camping, aku merasakan sesuatu pengalaman pertama, yaitu aku bisa refresh pikiranku, melihat keindahan alam. Aku sangat bersyukur punya Tuhan Yesus yang luar biasa selalu menyertai aku melalui aku camping itu. Tapi ketika aku melakukan perjalanan dari Surabaya sampai ke tempat camping, aku selalu main handphone nih. Selalu main handphone, di mobil aku main handphone terus. Aku chatting, aku main sosial media. Lancar, di perjalanan lancar. Tapi ketika sudah sampai di tempat tujuan, aku chatting ini kok jam pasir ya. Aku mau story, mau upload di sosial media, kok muter terus ya. Padahal indikator di HP-ku ada sinyalnya. Ada 2 bar dan ada tulisannya 4G. Tapi nggak bisa aku buat chatting. Aku mau internet nggak bisa, mau sosial media nggak bisa. Di sini aku belajar, sekalipun di HP ini ada yang namanya indikator sinyal, kita bisa melihat indikator sinyal itu. Tapi ketika HP ini tidak terkoneksi dengan sempurna, dengan koneksi internet dari sebuah provider, yang namanya smartphone ini nggak akan bisa berfungsi dengan baik. Begitu juga dengan kehidupan kita. Bukankah kita semua ini terlahir di dunia ini dengan rencana dari Tuhan yang begitu indah? Kita terlahir supaya kita bisa berbuah. Kita menjadi generasi yang berdampak. Tapi kok seringkali kita bingung nih, terutama anak-anak muda yang masih di usia di bawah 25. Kita mengalami yang namanya quarter life crisis. Di situ kita bingung. Aku kok nggak tahu ya apa tujuan hidupku. Aku bingung. Setelah lulus kuliah, aku mau kemana? Aku bingung. Tuhan ini ciptain aku untuk apa ya? Seringkali kita bingung. Nah, pada hari ini, bagi yang suka judul khotbah, aku kasih judul Stay Connected. Stay Connected artinya adalah terhubung dengan Tuhan. Tetap terhubung dengan Tuhan. Tuhan itu sangat rindu teman-teman. Tuhan itu sangat rindu untuk selalu terhubung dengan kita. Bapa kita yang ada di surga selalu rindu untuk berkomunikasi dengan kita. Supaya kita mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi dalam kehidupan ini, seperti sinyal handphone tadi, ada yang menghalanginya. Ketika kita ingin terkoneksi dengan Tuhan, dan Tuhan rindu untuk berkomunikasi dengan kita, ada yang namanya si jahat atau iblis itu nggak suka. Iblis itu sangat nggak suka kalau kita bisa terkoneksi dengan Tuhan. Iblis nggak suka kalau kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Iblis nggak suka teman-teman. Iblis akan selalu
melakukan cara-caranya supaya kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Supaya ada jurang di antara kita dengan Tuhan. Sehingga kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Di beberapa minggu yang lalu, di minggu-minggu sebelumnya, sudah dijelaskan juga penghalang-penghalangnya apa aja. Iblis akan memakai cara-caranya supaya kita ini jatuh di dalam dosa. Misal di dalam pekerjaan, supaya kita berbohong, menipu, supaya dapat cuan. Iblis mengintimidasi kita, supaya kita berbuat dosa. Atau hati kita menjadi keras hati. Ketika ditegur, kita keras hati. Atau kita punya kepahitan, kekecewaan. Iblis pakai cara-cara itu supaya kita terpisah dari Tuhan. Tapi, ketika cara-cara itu nggak berhasil teman-teman, iblis selalu berusaha pakai cara yang lain. Yaitu membuat kita sibuk dengan hal-hal dunia. Iblis pakai cara ini, membuat kita sibuk. Mungkin dulunya kita rajin saat teduh. Kita hari Sabtu rajin untuk datang ibadah Cornerstone. Datangnya 30 menit sebelum ibadah mulai. Tapi mungkin karena ada tugas lebih lagi, karena ada pekerjaan yang tiba-tiba rame, orderan yang tiba-tiba datang, kita lebih memilih mengerjakan itu dulu. Itu nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika kita melupakan waktu untuk Tuhan. Kita beralasan, kita bilang, sorry God, I'm too busy. Maaf Tuhan, aku terlalu sibuk. Kita sibuk di dalam pekerjaan kita. Bilang, udah nanti aja deh saat teduhnya. Ibadahnya nanti dulu ya, datang mepet kan nggak apa-apa, yang penting ibadah. Terus besoknya seperti itu lagi. Besoknya seperti itu lagi. Dilakukan berulang kali. Akhirnya kita lupa untuk saat teduh. Pulang kerja sudah mengerjakan sesuatu capek. Sudah nggak saat teduh, langsung tidur. Kita dibuat sibuk dengan hal-hal dunia. Itu cara iblis. Sehingga aku buat sebuah quotes di sini. The devil doesn't like when we are connected to God. Iblis nggak suka ketika kita terkoneksi dengan Tuhan. That's why the devil will make us so busy. So we get disconnected from God. Sehingga iblis membuat kita menjadi sibuk. Sibuk melakukan sesuatu hal-hal dunia. Sehingga kita lupa waktu kita berkomunikasi dengan Tuhan. So malam hari ini, mari kita sama-sama belajar. Supaya kita bisa peka dengan suara Tuhan. Kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Kita buka sama-sama di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kisah ini sudah tidak asing bagi kita pastinya. Kisah tentang Marta dan Maria. Ini yang aku tampilin di layar adalah dari versi terjemahan baru, versi yang kedua, versi yang terbaru. Aku bacakan dan aku jelaskan ayat per ayat pada hari ini. Lukas 10 ayat 38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah desa. Tibalah Yesus di sebuah desa yang namanya Betania. Betania ini terletak 3 kilometer dari timur Yerusalem. Ketika Yesus melakukan perjalanan pelayanannya, tibalah ia di sebuah desa yang namanya Betania. Di desa itu ada rumah milik Marta. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Jadi ketika Yesus datang di Betania sampai di rumah Marta, mungkin pada saat itu ketuk-ketuk. Pastinya Marta membukakan pintu dan mempersilahkan Yesus untuk masuk.
Seperti kita ketika ada tamu mencet bel nih. Ting tung, ting tung. Apa yang kita lakukan? Kita pasti membukakan pintu dan mempersilahkan tamu kita untuk masuk. Itu yang dilakukan oleh Marta pada saat itu. Marta mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Terus mendengarkan, kita garis bawah ya, terus mendengarkan perkataannya. Ketika Yesus beserta dengan murid-muridnya sudah duduk, Maria juga duduk mendengarkan perkataan dari Yesus. Tetapi apa yang dilakukan oleh Marta? Dua saudara ini berbeda. Maria memilih untuk duduk dekat kaki Yesus mendengarkan perkataannya. Tetapi yang dilakukan oleh Marta adalah, di ayat 40 dikatakan, sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Garis bawahi kata-kata sibuk sekali melayani. Jadi ketika itu, di tafsiran yang aku baca adalah, Marta ini sedang sibuk mempersiapkan makanan atau minuman. Dimungkinkan pada saat itu, Yesus datang tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Jadi istilahnya tamu mendadak. Kalau tamu mendadak datang, pastinya di meja makan, pasti nggak ada apa-apa. Marta nggak tahu kalau Yesus bakal datang. Ketika Yesus sudah masuk, yang dilakukan Marta adalah menyediakan minuman, menyediakan makanan. Itu adalah etika kita sebagai tuan rumah untuk menghormati tamunya. Kita pasti juga akan menyediakan minimal adalah minuman untuk tamu kita. Tetapi apa yang dilakukan Marta kok bisa sampai ditegur oleh Tuhan Yesus? Di ayat 40 dikatakan, ia mendekati Yesus dan berkata, Marta ini datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Marta datang kepada Yesus dengan berkata seperti itu. Di ayat 41 dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Kenapa Yesus menegur Marta? Bukankah tindakan Marta itu adalah etika sebagai tuan rumah? Kalau ada tamu, terlebih tamu penting datang ke rumah kita, mungkin mejanya masih kotor dan ada bel ting tung. Kita intip dulu di jendela, oh tamu penting. Kita seperti yang film itu kan, langsung seret, bersih semua. Mungkin seperti itu. Supaya tamu kita nyaman dan kita menyediakan. Tetapi kenapa Marta ditegur? Di sini aku jabarkan ada 3 hal yang membuat Marta ditegur. Yang pertama adalah mengeluh. Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Mengeluh. Marta mengeluh kepada Yesus. Seberapa sering kita juga mengeluh? Tuhan, aku sudah pelayanan. Sudah datang on time, pelayanan yang terbaik. Tapi kok hidupku masih penuh masalah ya? Hidupku kok masih seperti ini terus ya? Seberapa sering kita mengeluh? Janganlah kita jadi seperti Marta, suka mengeluh. Yang kedua, khawatir.
Yesus berkata, Marta, Marta, engkau khawatir. Seringkali kita khawatir di dalam pekerjaan atau di studi kita. Kita seringkali khawatir. Ini nanti tugasku sudah yang terbaik enggak ya? Ini pekerjaanku sudah yang terbaik enggak ya? Aku sudah lakukan yang maksimal, kira-kira nanti dapat nilai yang terbaik enggak ya? Aku bisa dapat kenaikan gaji enggak ya? Kita khawatir dengan apa yang sudah kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah sibuk akan hal-hal dunia. Dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Seringkali kita juga menyusahkan diri dengan banyak hal. Kita sudah dapat porsi masing-masing, teman-teman. Tuhan sudah kasih kita porsi masing-masing. Tapi seringkali karena godaan dunia, kita mengambil porsi orang lain. Kita menyusahkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan itu selalu mencukupkan hidup kita. Jadi janganlah kita menjadi seperti Marta dalam sisi yang negatifnya. Tapi kita ambil sisi positif dari Marta, yaitu melayani. Dia memberikan yang terbaik ketika Yesus datang. Dalam kehidupan kita, kita juga harus memberikan yang terbaik. Apapun yang kita lakukan yang terbaik. Belajar dari Marta, sisi positifnya, kita ambil. Tapi jangan sampai kita menjadi terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Sesuatu yang berlebihan itu gak baik. Jangan sampai kita terlalu sibuk. Lakukan optimal, maksimal dengan baik. Itu penting, itu harus. Tapi jangan sampai kita terlalu sibuk dan melupakan sisi dari Maria. Kenapa Yesus memuji Maria? Di ayat Lukas 10:42, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil dari dia. Di sini aku garis bawahi merah, tanda merah. Maria telah memilih bagian terbaik. Apa sih bagian terbaik dari Maria? Apa bagian yang terbaik? Di ayat 39 sudah dikatakan, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Mendengarkan, teman-teman, bukan sekedar mendengar. Kalau Marta tadi hanya sekedar mendengar karena dia sambil sibuk melayani. Oh, ini makanannya kurang. Aku ambilkan dulu, lari. Ambil ke dapur lagi. Mungkin sambil mendengarkan perkataan dari Yesus. Mendengar maksudnya, mendengar perkataan dari Yesus. Hanya sekilas. Oh, ini minumannya kurang, lari lagi ke dapur. Hanya mendengar secara sekilas. Tetapi yang terbaik adalah dari sikap Maria. Duduk, diam, dekat kaki Yesus. Dan mendengarkan perkataannya. Artinya adalah fokus. Kita fokus ketika ibadah. Fokus. Memuji menyembah Tuhan kita fokus. Mendengarkan firman Tuhan kita fokus. Ketika saat teduh, kita juga fokus. Jangan saat teduh sambil chatting. Jangan saat teduh sambil mengerjakan laptop satunya. Cuma kita mendengarkan khotbah. Jangan. Ambil waktu, fokus sama Tuhan. Di sini aku tuliskan sebuah renungan bagi setiap kita. Renungan bagiku juga. Bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan jika kita sibuk sendiri dan tidak mau memberikan waktu kepada Tuhan untuk berbicara kepada kita? Gimana kita bisa mendengarkan Tuhan ngomong kalau kita ini sibuk terus?
Seperti di dalam keluarga kita. Bagaimana kita bisa tahu papa kita menyuruh kita untuk melakukan sesuatu? Kalau kita berangkat pagi sebelum papa kita bangun, kita pulang setelah papa kita tidur. Bagaimana kita bisa tahu? Atau bagaimana kita bisa tahu papa kita mau ngomong apa kalau kita terus yang ngomong, Pak aku ini, Pak aku itu, Pak aku ini. Kita nggak kasih kesempatan papa kita ngomong 1 detik pun. Bagaimana kita bisa tahu maksud dari papa terhadap diri kita? Begitu juga dengan Bapa kita di surga. Tuhan itu mau ngomong sama teman-teman. Tuhan rindu ngomong sama teman-teman. Gimana sih mendengarkan suara Tuhan? Bagaimana aku tahu kalau Tuhan ngomong sama aku? Di minggu-minggu sebelumnya juga sudah dijelaskan. Media Tuhan berbicara kepada kita. Bisa melalui khotbah, melalui lagu pujian, melalui orang-orang sekitar, atau yang diberi karunia mendengar suara Tuhan secara langsung, audible. Tapi ada satu yang pasti, Tuhan itu ngomong sama teman-teman, sama aku. Melalui apa? Melalui firman-Nya yang tertulis di Alkitab. Firman Tuhan itu hidup, teman-teman. Sekalipun itu ceritanya masa lalu, masa lampau. Tetapi itu relate dengan kehidupan kita saat ini. Esok hari bahkan selama-lamanya. Alkitab itu bukan sebuah buku bacaan aja. Alkitab itu adalah perkataan dari Tuhan kepada setiap kita. Perkataannya hidup. Perkataannya ya dan amin. Janjinya pasti digenapi dalam hidup kita. Penuntun hidup kita adalah Alkitab itu. Kita akan tahu maksud Tuhan dalam hidup kita melalui firman yang kita baca. Bagaimana kita bisa tahu Tuhan ngomong kalau kita nggak pernah baca Alkitab? Kita nggak pernah baca firman Tuhan. Nggak mungkin. Aku punya sebuah kesaksian. Suatu kali di tempat kerjaku, aku mikir, pekerjaanku ditambah. Bidangku, aku lulusan apoteker. Tapi aku dikasih bidang yang lain untuk mengerjakan. Kasih pekerjaan B, pekerjaan C, pekerjaan D. Aku dipercaya itu oleh pimpinanku. Tapi, apa yang aku terima enggak sesuai dengan apa yang aku kerjakan. Di pikiran sebagai manusia, aku pasti berpikir, pekerjaanku tambah, tapi gajiku kok tetap ya, pendapatanku kok tetap ya. Sebagai manusia wajar kan berpikir seperti itu. Tetapi Tuhan menegurku, dalam hatiku Roh Kudus berbicara. Roh Kudus bertanya, tujuanmu kerja apa? Bukankah untuk menyenangkan hatiku? Buka Kolose 3 ayat 23. Aku tertegur. Setelah aku menghadap bos, aku gak jadi minta kenaikan gaji. Aku gak bisa ngomong itu. Ketika turun aku ditegur seperti itu. Apa rasanya dalam hatiku? Ketika sampai di kursi tempat dudukku, aku duduk. Aku menangis. Aku minta ampun sama Tuhan. Bagaimana aku bisa tahu kalau itu suara Tuhan? Kalau aku gak pernah baca firman, gak mungkin tahu. So hari ini, mari kita sama-sama belajar. Belajar seperti Marta melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tapi jangan pernah sekali-kali kita melupakan sisi dari Maria. Yaitu kita duduk diam, mendengarkan Tuhan berbicara pada kita. Lalu kenapa kok kita harus terhubung?
Sebelum aku menjelaskan kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan, pasti ada dampaknya ketika hubungan kita dengan Tuhan terputus. Hubungan kita dengan Tuhan terpisah oleh jurang itu. Kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan ngomong sama kita. Apa dampaknya? Secara singkat aku tulis ada 5. Yang pertama, kita akan tersesat seperti domba yang jauh dari gembala. Kita akan tersesat. Kita nggak tahu arah kemana kita berjalan. Kita nggak tahu kemana kita harus menuju. Yang kedua, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Sedikit saja kita akan mudah jatuh dalam dosa. Tidak ada damai sejahtera. Pasti tidak ada sukacita juga. Karena sumber damai sejahtera dan sumber sukacita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kalau kita terpisah, pasti hilang itu damai sejahtera dan sukacita. Dan yang terakhir adalah mudah terintimidasi. Sedikit-sedikit kita diintimidasi oleh iblis. Kamu dulu seperti ini, kamu seperti ini. Sehingga kita tidak bisa melangkah sesuai dengan rencana Tuhan. Itu dampaknya. Mengerikan enggak dampaknya? Sangat mengerikan. Sehingga kita tidak bisa menjadi impactful generation. Kita nggak akan bisa berbuah kalau kita terpisah dengan Tuhan. Alasan kenapa kita harus terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, supaya hidup kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapa yang mau hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan? Setiap kita pasti mau hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, kita harus terhubung dengan Tuhan supaya hati kita bisa kuat dan terhibur ketika dalam keadaan yang kurang baik. Karena Tuhan sudah mencurahkan Roh Kudus-Nya di dalam setiap hati kita untuk menguatkan kita, menghibur kita ketika keadaan kita terpuruk. So pasti. Yang ketiga, supaya kita bisa tetap hidup benar sesuai firman Tuhan. So, aku ajak teman-teman semua, ayo sama-sama kita terhubung dengan Tuhan. Stay connected with God. Kak, bagaimana caranya kita bisa selalu terhubung dengan Tuhan? Yang pertama, sediakan waktu yang terbaik, teman-teman. Waktu yang terbaik, bukan waktu sisa. Kasih yang terbaik dulu untuk Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik juga untuk kita. Jangan kita sisakan waktu kita. Tapi buatlah jadwal terlebih dahulu. Jam segini sampai jam segini, aku saat teduh. Jam segini sampai jam segini, aku melakukan aktivitas apa. Buat jadwal. Ada alat bantu sekarang dipermudah. Dibuat alarm dalam handphone kita. Itu akan membuat kita bisa memiliki waktu yang terbaik. Seperti Maria. Kita bisa kuat saat ini bukan karena kita minum dan makan secara fisik saja. Tetapi firman Tuhan di dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita bisa berdiri saat ini, teman-teman bisa hadir saat ini di ibadah Cornerstone. Bukan karena kita makan makanan yang bergizi, tapi roh kita sudah dikuatkan melalui firman yang kita dengar, yang kita baca setiap hari. Amin. Berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan, bukan menyisakan waktu untuk Tuhan. Supaya kita bisa mengenal suaranya dan memahami kehendaknya. Amin. Yuk sama-sama kita belajar, berikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, fokus sama Tuhan. Seperti Maria tadi. Maria yang duduk diam di bawah kaki Yesus mendengarkan perkataannya, berarti dia fokus menyimak. Seperti seorang pelajar yang duduk di bangku kelasnya, mendengarkan gurunya mengajar. Murid itu pasti tahu apa yang diajarkan. Begitu juga dengan hidup kita. Ayo sama-sama fokus. Apapun yang kita kerjakan,
fokus sama Tuhan. Kejar dulu sumbernya. Maka berkat itu akan mengalir dalam kehidupan kita semua. Amin. Melekat aja sama sumbernya. Nggak usah bingung. Apa yang akan aku dapat? Percayalah, Tuhan kita ini adalah Tuhan yang menyediakan. Tuhan yang selalu mencukupkan. Ayo sama-sama fokus. Fokus kepada Tuhan akan membuat kita bisa memahami kehendak Tuhan melalui setiap kejadian yang kita alami. Ketika hidup kita fokus sama Tuhan, kita akan tahu, sekalipun kita dalam keadaan terpuruk, kita tidak akan mudah menyalahkan Tuhan. Tapi kita bisa mengambil pelajaran. Oh, Tuhan memberikan aku proses dalam hidup ini supaya aku bisa bertumbuh lebih lagi. Supaya aku bisa semakin kuat. Ayo sama-sama fokus sama Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah miliki komunitas rohani. Kenapa kita harus punya komunitas rohani? Di sini kita ada komunitas rohani yang namanya BYC, Bethany Youth Community. Nanti bisa tanya di kakak-kakak yang melayani, teman-teman yang melayani. Kenapa kita harus memiliki komunitas rohani? Karena di dalam komunitas itu, kita akan bisa saling menguatkan. Kita bisa saling menasehati. Supaya kita semakin mendekat dengan Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, sedang ada masalah di dalam komunitas itu, kita akan dikuatkan. Kita akan disupport melalui doa, melalui semangat. Sehingga kita bisa kembali kepada Tuhan. Kita tidak jauh dari Tuhan. Aku tulis sebuah kalimat di sini. Komunitas rohani akan membuat kita bisa selalu terkoneksi dengan Tuhan. Karena kita akan bisa saling mengingatkan. Yuk sama-sama gabung dalam komunitas di tempat ini. Supaya kita bisa saling menguatkan. Supaya kita bisa terus melekat dengan Tuhan. Sehingga teman-teman di sini semua berjalan di dalam rencana Tuhan. Untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Aku undang teman-teman pemain musik untuk maju. Aku rangkum ada 3 poin hari ini. Kita belajar dari Marta dan Maria. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita semua. Tapi jangan sampai terlalu sibuk dengan hal-hal dunia. Dan jangan sampai kita melupakan sisi yang terbaik dari Maria. Yaitu aku rangkum dalam 3 poin ini. Yang pertama, sediakan waktu terbaik untuk Tuhan berbicara kepada kita. Yang kedua, berfokuslah kepada Tuhan. Yang ketiga, miliki komunitas rohani. Aku ulang sekali lagi. Bagaimana supaya kita bisa selalu terhubung dengan Tuhan? Kita stay connected. Yang pertama, sediakan waktu terbaik untuk Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Yang kedua, sama-sama kita fokus sama Tuhan. Yang ketiga, miliki komunitas rohani. Amin. Ada sebuah kata-kata self-reminder buat teman-teman dan juga buat aku. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan terputus karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Aku ulang sekali lagi. Jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan terputus karena kita terlalu sibuk dengan urusan dunia. Jangan sampai kita terlalu sibuk. Kita atur waktu kita. Setiap orang punya jam, tapi tidak semua orang memiliki waktu. Aku ajak teman-teman Cornerstone, mari kita sama-sama miliki waktu, atur waktu kehidupan kita dengan sebaik mungkin. Sehingga kita bisa menjadi Marta yang memberikan yang terbaik dan juga kita bisa menjadi Maria, memiliki waktu yang terbaik untuk Tuhan juga. Marilah kita terus melekat dengan Tuhan Yesus supaya kita bisa menjadi impactful generation. Kita akan bisa berbuah,
Kita akan bisa berdampak di tempat kita berada, di sekolah, di tempat kerja, di keluarga, dimanapun. Ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus. Karena Dia adalah sumbernya. Sehingga kita bisa berbuah. Key poinnya pada hari ini. Marilah kita bangun kembali hubungan dengan Tuhan. Bagi teman-teman yang mulai renggang dengan Tuhan, mulai menjauh saat teduhnya dari Tuhan. Mari kita sama-sama bangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dengan cara miliki waktu terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Fokus kepada Tuhan dalam segala hal dan tergabung dalam komunitas rohani. Percayalah teman-teman, jika kita selalu terhubung dengan Tuhan Yesus, maka kita akan kuat melewati setiap masalah yang ada. Dan kita akan bisa sampai tujuan akhir sesuai dengan rencana Tuhan. Aku ulangi sekali lagi. Percayalah teman-teman. Jika kita selalu terhubung dengan Tuhan Yesus, maka kita akan bisa kuat melewati setiap masalah yang ada dalam hidup kita. Dan kita akan bisa sampai tujuan akhir sesuai dengan rencana Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mau belajar untuk tetap stay connected dengan Tuhan? Mari kita sama-sama mau menyanyikan sebuah lagu ini. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Kita ulang dari awal lebih dalam lagi. Biarlah lagu ini sebagai ungkapan hati kita, sebagai doa kita pada Tuhan Yesus. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Undang teman-teman bangkit berdiri. Kita responi firman Tuhan pada malam hari ini. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Katakan lebih lagi, ku mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku,
suara Tuhan lebih lagi. Siapa yang mau hidupnya dituntun oleh Tuhan? Yuk sama-sama kita angkat tangan. Kita nyanyikan dengan lembut. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Benar Tuhan, kami mau seperti-Mu. Kami rindu Kau bentuk Tuhan. Hamba-Mu gak tahu Tuhan. Mungkin pada malam hari ini ada teman-teman yang sedang mengalami kepahitan Tuhan. Ada teman-teman yang sedang keras hatinya. Ada teman-teman yang sedang mengalami kekecewaan. Biarlah Roh Kudus jamah. Kau tahu kerinduan mereka Tuhan. Mereka rindu untuk menjadi seperti-Mu. Mereka rindu untuk disempurnakan seperti-Mu. Mungkin ada hati-hati yang hancur. Bukankah Engkau penjunan dan kami tanah liat. Kami mau dibentuk seturut kehendak-Mu Tuhan. Teman-teman yang mau lebih lagi, yuk sama-sama angkat tangan-Mu. Gak usah pedulikan kanan kirimu. Tuhan hadir pada saat hari ini. Roh Kudus akan jamah hatimu. Roh Kudus akan ubah hatimu. Memuliakan nama. Lebih lagi. Roh Kudus akan jamah. Roh Kudus akan pulihkan. Roh Kudus akan buat hatimu lebih cerah lagi. Hatimu lebih bersih lagi. Sehingga engkau menjadi generasi yang berdampak. Kau bisa menjadi impactful generation. Kau pulang dari tempat ini, kau tidak akan sama ketika engkau datang. Lebih lagi yuk. Sekali lagi kita katakan, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. dalam segenap jalanku. Yes, Lord. Benar Tuhan, benar Tuhan. Kami rindu Tuhan menjadi seperti-Mu yang disempurnakan selalu. Ampuni kami Tuhan, jika kami masih ada kepahitan, kami masih keras hati, kami yang jauh dari Engkau, kami yang terjebak di dalam kesibukan dunia. Ampuni kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau ambil komitmen untuk stay connected with You. Kami mau ambil komitmen untuk selalu terhubung dengan Engkau. Tuntun kami Tuhan, anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Setiap kami rindu memiliki hubungan yang intim dengan Engkau. Sehingga kami bisa mengerti rencana-Mu. Kami mau Engkau sempurnakan. Kuatkan kami, teguhkan kami, mampukan kami untuk melewati godaan iblis Tuhan. Pimpin kami Tuhan.
Biarlah Roh Kudus malam hari ini menjamah hatimu teman-teman. Biarlah Roh Kudus mengubahkan hatimu. Engkau akan menjadi generasi yang berdampak dimanapun kau berada. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan isi hatimu. Biarlah firman yang disampaikan ini tertanam di setiap hati kami. Bertumbuh lebat di setiap hati kami. Sehingga kami bisa berbuah, memuliakan nama-Mu, menjadi generasi yang berdampak. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai. Tapi hamba-Mu percaya, Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Untuk sore malam hari ini Tuhan, kami bisa beribadah di tempat ini Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas bagian dari firman-Mu Tuhan, yang bisa kami dengarkan, yang bisa kami terima ya Bapa. Biar Tuhan firman-Mu Tuhan pada sore malam hari ini itu bisa mengena di hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan untuk kami selalu terhubung dengan-Mu Tuhan. Dan kami mau Tuhan Kau pakai kehidupan kami Tuhan dalam keseharian kami, untuk kami bisa memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Kak Haris, bisa menyampaikan sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Kau yang berkati beliau Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya Tuhan, apapun Tuhan yang beliau kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil ya Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk kesempatan untuk kami semua Tuhan bisa di tempat ini Tuhan. Kami bisa beribadah Tuhan, kami bisa memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman yang bertugas pada sore malam hari ini. Mulai dari teman-teman yang di atas mimbar, WL, singer, pemain musik, kreatif, SM, multimedia, sound Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang hadir di tempat ini ya Bapa. Tanpa kecuali Tuhan, biar Tuhan Kau yang sertai kami Tuhan senantiasa Tuhan hari demi hari Tuhan. Pakai kami Tuhan, biar kami selalu bisa terhubung dengan-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan putus hubungan dengan Kau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kau tetap sertai kami Tuhan. Jadikan kami Tuhan garam dan terang-Mu Tuhan di luar sana ya Bapa. Biar Tuhan kemuliaan-Mu semakin Tuhan diperbesar ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk gereja kami Tuhan, gereja Betani. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami, Bapak Aswintanus Saputra. Dan untuk youth pastor kami Tuhan Kau pilih ya Bapa. Kau Tuhan yang sudah menaruh Tuhan senior-senior kami ini ya Bapa. Untuk membimbing kami semua Tuhan di tempat ini Tuhan. Untuk kami bisa lebih lagi Tuhan sungguh-sungguh akan Engkau. Untuk kami bisa lebih lagi Tuhan mencintai akan Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami
juga berdoa Tuhan untuk Cornerstone ini ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Untuk segala ibadah-ibadah kami Tuhan. Untuk semua Tuhan yang hadir di tempat ini Tuhan, maupun yang tidak bisa hadir pada sore malam hari ini Bapa. Biar Tuhan semangat kami ini Tuhan, kami bisa lebih semangat lagi hari demi hari Tuhan. Kami tahu Tuhan kami ini adalah generasi penerus-Mu. Kami adalah anak-anak muda yang sudah Engkau persiapkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita terima berkat dari Tuhan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan kuat kuasa Roh Kudus yang membimbing kita, menyertai kita mulai malam hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati semuanya.